Halo, selamat pagi Smart People semua. Bagaimana keadaan Smart People semuanya? Semoga Smart People semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas dan seperti biasa hari ini akan ada sharing mengenai pembahasan saham, pilihan saham dan juga sesi Q&A untuk Smart People semua. Perkenalkan, saya Falah sebagai technical analyst serta hari ini saya tidak sendirian nih Smart People. Saya akan ditemani oleh Pak Arandi, di mana beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan juga sektor tertentu. Jadi bila semua people memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan dengan cara mengetik pada kolom chat, Smart People. Baik, sekarang kami akan mengulas terlebih dahulu untuk perkembangan indeks Dow Jones, di mana indeks ini memiliki dampak besar secara global, termasuk tentu di Indonesia nih, Smart People. Dan seringkali juga dijadikan acuan untuk menilai perkembangan pasar saham, meskipun pada kenyataannya pergerakan ISG tidak selalu sejalan. Kita lihat untuk perkembangan indeks Dow Jones-nya terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk indeks DJI atau Dow Jones malam ditutup minus 1,73% nih, Smart People, ke angka 39.669. Di mana memang kalau kita lihat kemarin itu ada berita lagi keluar tentang perang dagang, US menaikkan tarif lagi kepada Cina sebesar 245%. Ini menimbulkan uncertainty kembali ya, Smart People, dan ini diperlihatkan langsung oleh pergerakan indeks Dow Jones itu sendiri dengan minus 1,73%. Untuk nilai supportnya dari indeks Dow Jones itu berada di yang pertama terdekat di 39.426 dan juga yang kedua di 37.103, dan sedangkan untuk nilai resistance-nya terdekat berada di 41.173. Kalau kita melihat dari secara globalnya ini masih menjadi adanya tekanan negatif untuk perkembangan indeks dari Dow Jones itu sendiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke indeks dalam negeri kita yaitu IHSG, di mana kemarin Smart People sempat dibuka positif di pagi hari tetapi pada saat closing ditutup minus 0,65% ke 6.400. Di mana sebelumnya sesuai yang pernah kita perbincangkan IHSG berpotensi naik sampai 6.490 sampai 6.500, tetapi rebound di angka 6.498, di mana sekarang terdekatnya support itu berada di Fibonacci 50% di 6395 Smart People, dan yang kedua berada di 6274. Kalau kita lihat dengan perkembangan global yang ada, ini menimbulkan uncertainty. Untuk Smart People semua, ini masih ada potensi penurunan untuk IHSG pada hari ini. Jadi tetap wait and see dan juga berhati-hati Smart People untuk pergerakan IHSG. Ini kita lihat untuk pergerakan IHSG pada hari ini bisa mencapai, kita bikin saja untuk areanya. Rectangle-nya tentu di support berikutnya ya di 6274 sampai dengan di sini ada moving average 20-nya yaitu di 6354. Ini menjadi area eh, kemungkinan pergerakan dari IHSG pada hari ini. Dan juga kalau kita lihat sendiri untuk support yang jauhnya itu berada di 6092 untuk IHSG. Secara stokastik sudah menuju pada area overbuy. Ini menjadi salah satu katalis negatif untuk IHSG itu sendiri. Baik, Smart People, kita akan melihat data lengkapnya untuk IHSG pada hari kemarin. Di mana kalau kita lihat secara overall asing membukukan net sell sebesar 364,6 miliar. Jadi foreign flow-nya asing masih keluar Smart People pada hari kemarin. Dan juga untuk net buy-nya kemarin ada tiga saham. Di mana yang pertama ada DMMX, yang kedua ada Antam, dan yang ketiga ada Telkom. Di mana DMMX sebesar 169,6 miliar, lalu Antamnya di 109,4 miliar, dan juga untuk saham Telkomnya asing kemarin membukukan net buy sebesar 53,6 miliar. Itu tiga terbesar net buy oleh asing. Dan juga untuk nih tiga terbesar net sell asing. Yang pertama ada XCL dengan 7,6 triliun. Lalu ada saham ADI dengan 455,2 miliar dan juga BBNI dengan 136,7 miliar. Kalau kita lihat lagi secara nilai currency rupiah terhadap dolar, di sini ada melemah kembali rupiah Smart People di 16.819. Kalau kita melihat juga dari data RHB Trade ID pada hari kemarin ada 306 saham menguat, lalu ada 455 saham ditutup melemah dan juga 270 saham ditutup stagnan. Sedangkan untuk sektor-sektor menguat, yang pertama ada sektor kesehatan dengan naik 0,61%. Sektor basic industry, lagi-lagi masih basic industry dalam beberapa hari terakhir. Sekarang naik, kemarin naik 0,28%. Lalu sektor energi kemarin naik 0,17%.
Dan juga untuk info komoditi nih Smart People. Kalau kita lihat nilai CPO naik 0,47% ke 4.034 ringgit Malaysia. Lalu untuk nilai batu bara masih tertekan Smart People dengan minus 2,24% di 98,25 US dollar. Dan nilai emas lagi-lagi all time high kemarin Smart People dengan kenaikan 3,89% ke 3.352 US dollar per troy ounce-nya. Dan untuk nilai oil sendiri, oil Brent naik 0,15% ke 64,4 US dollar. Di mana data ini semua diupdate pada pagi hari ini jam 5 pagi. Baik, Smart People, kita akan masuk pada sesi tim research, di mana kali ini tim research kami memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa Smart People perhatikan. Silahkan Pak Arandi. Halo, selamat pagi teman-teman, Bapak, Ibu-Ibu. Izin saya share untuk hari ini itu ada Medco. Uh, Kelihatan ya. Em, Kemarin kita ada rilis laporan harian itu Medco Energi Internasional. Em, kita masih maintain buy. Target price yang baru di 1.200 itu 14% upside dari harga penutupan tanggal 14 April ya. Ini laporan untuk memfollow up dari laporan oil and gas regional kita RHB Sekuritas yang baru-baru ini Pak Sean Lim dia mengkat estimasi harga minyak tahun 2025 dan 2026 ke 70 dan ke 68 dolar per barrel. Tadinya tuh 75 dolar per barrel flat dari 2025 sampai 2026. Akibatnya saya fine tune Medco forecast, tapi kita masih maintain buy call-nya ya. So, secara fundamental, hidrokarbon outputnya mereka itu saya perkirakan masih sama di 150 ribu barrel oil equivalent per hari. Ini sebagian besar 70%-nya adalah gas. Dan yang akan menggantikan penurunan produksi dari koridor itu nanti ada dua. Satu dari West Belut Field di Natuna sama di Forai Beronang ini juga di Natuna. 55 mm scaf gas dan 10.000 barrel per hari minyak. Terus tahun ini tuh juga ada satu yang baru akan produksi di first quarter. Itu Letang Tengah Rawa Field, Medco Gresik, 70 mm scaf yang akan mulai di bulan April 2025. Koridor sendiri saya perkirakan turun 20% ke 248 mm scaf tahun ini untuk bagiannya si Medco. Oil and gas cost-nya, lifting cost itu masih stabil di 8,2 tahun 2024. Saya perkirakan tahun ini masih akan sama di 8,2 dolar per barrel equivalent juga sama. Nah terus pertanyaannya kan, ini kalau oil price turun terus, apakah akan menggerogoti kinerja fundamental Medco? Well, Indonesia itu punya satu kontrak yang unik, yaitu production sharing contract cost recovery. Nah, Medco sebagian besar kontraknya itu adalah cost recovery contract. Jadinya ketika harga oil lagi turun, uh, mereka masih bisa dapat penghasilan itu dari uh, pengeluaran yang tahun lalu mereka keluarkan, tahun ini bisa di reimburse ke pemerintah. Itu namanya cost recovery. Nah, karena low oil price, maka tendensinya Medco itu mengurangi eksplorasi mereka untuk melakukan kegiatan pertambangan minyak, lifting minyak, eksplorasi juga, penemuan cadangan baru mungkin juga agak sedikit berkurang. Nah, mereka saat ini lebih mengoptimalisasi produksi yang sudah ada, terutama di gas, sambil meminta reimbursan yang pemerintah untuk pengeluaran uh, beban lifting mereka tahun lalu. Nah, ini saya perkirakan masih akan menopang pendapatan Medco di tengah penurunan harga minyak. Nah, tahun ini saya perkirakan EBITDA-nya masih stabil di 1,1 miliar. Ini sebenarnya turun 1,1 miliar dolar. Tahun lalu itu di 1,3. Ya, ada penurunan tuh karena oil price turun ya. Terus sensitivity analisisnya, setiap 5 dolar kenaikan atau penurunan harga minyak, maka akan berimbas terhadap EBITDA-nya si Medco sebesar 4%. Jadi relatif kecil
pengaruh penurunan penaikan harga minyak terhadap Medco karena tadi ada cost recovery, terus gas gas price di Indonesia relatively fix dan nggak terpengaruh dari pergerakan harga minyak. Jadi itu yang menyebabkan si siapa Medco secara tidak terlalu signifikan. Terus apa lagi ya? Aman, Aman Mineral tahun ini itu mereka targetnya turun produksi kopernya 42% year on year. Terus yang emasnya turun lebih banyak lagi malah. Emasnya produksinya ditargetkan turun 90% di tahun 2025. Kenapa? Karena mereka mulai masuk ke fase 8, yang mana fase 8 ini eh, masih baru, dia masih ada di pinggir-pinggirnya aja. Jadinya grade-nya juga nggak sebagus yang di fase 7 kemarin. Dan itu yang mereka fokuskan di tahun ini. Sehingga tahun 2026 itu baru produksinya bisa meningkat lagi. Jadi yang saat ini mereka lebih ke arah optimalisasi kegiatan pengembangan di fase 8 sambil menuju core uh, uh, core mineralnya yang memiliki grade lebih besar. Jadi itu yang mereka ingin lakukan di tahun 2025 ini. Em, Terus juga mereka juga mau melakukan uh, pengeksplorasi lebih banyak lebih jauh di Elang Blok 2 ya. Kita tahu dia punya batu hijau dan juga ada elang. Nah, elang ini merupakan long term story untuk aman mineral di Nusa Tenggara. Dari sisi valuasi, saya ngelihat share price-nya Medco itu terlalu oversold, terlalu dijual karena pengaruh oil prices. Padahal dia 70%-nya gas dan masih ada ditopang dari cost recovery. Sehingga saya pikir harga harga sahamnya saat ini tuh sudah terlalu rendah ya. Um, saya masih maintain buy karena itu secara valuasi dia terlalu murah. Sementara produksinya dia masih stabil 150, terus dan dia lebih banyak di gas. Um, Saat ini Medco di trading di 3,3 kali EV/EBITDA, dan ini masih lebih rendah dibandingkan peers yang 3,6. eh Risiko dari eh, apa namanya forecast dan rekomendasi itu lower than expected. Jadwal lifting oil and gas mereka sama kalau misalnya lebih rendah lagi dibandingkan yang saya perkirakan atau dari regular perkirakan untuk harga minyaknya. Oke, mungkin ini yang bisa saya share untuk Medco Energi. Kembali ke Fatah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Randi atas pemaparannya untuk Medco Energi. Sangat insightful ya, Smart People ya. Tadi kita lihat banyak sekali yang diberikan insight-nya oleh Pak Randi. Kita akan melihat dari sisi teknikalnya nih untuk saham Medco sendiri. Untuk MDC, kalau kita lihat secara teknikal, memang di sini sepertinya membuat high yang baru ya, Smart People. Di mana ini menjadi high kedua, ini menjadi high pertama, meskipun kalau kita lihat di sini, Medco sendiri secara trend overallnya ini masih dalam mulai memasuki fase sideways nih, Smart People, kalau kita lihat secara overallnya dari saham Medco itu sendiri. Secara stokastik ini sudah masuk area overbuy plus kalau kita lihat mau ada golden cross nih, Smart People. So untuk Smart People yang tertarik ingin membeli saham Medco, ini kita bisa wait and see terlebih dahulu untuk sampai ke area moving average 20-nya di harga 1000 nih. Jadi ada dua poin, yang pertama harga 1000, yang kedua di harga 980. Jadi kita melihat di dua titik tersebut untuk saham Medco itu sendiri, baru kita bisa mengambil keputusan kalau melihat dari segi teknikalnya. Untuk stop loss-nya atau area supportnya nih Smart People, ketika Smart People ingin membeli di harga 980 sampai dengan 1000, untuk stop loss-nya bisa di area kalau kita buatkan di sini, oh ini sudah terlalu jauh, half candlestick saja di harga 935 nih Smart People untuk saham MEDC. Itu dari segi teknikalnya untuk saham MEDC dengan targetnya. Oh ya, baik targetnya yang pertama apabila beli di harga tersebut, area tersebut 980 sampai dengan 1000. Untuk target pertamanya tentu bisa di harga 1060, target keduanya di 1080 dan juga target ketiganya berada di harga 1105 untuk MEDC. Baik, Sobat People, kita akan mereview tiga pilihan saham kemarin dari Mas Ilham. Di mana yang pertama ada DSNG. Untuk DSNG sendiri memang kemarin masih ditutup minus 2%. Ini tepat di titik Fibonacci 227,2% ya, atau ini bisa menjadi titik support untuk DSNG. Dengan stop loss-nya di 695 bagi Smart People yang kemarin membeli DSNG masih bisa di hold terlebih dahulu karena belum menyentuh titik stop loss-nya ya Smart People. Lalu yang kedua ada saham ICBP. Untuk ICBP sendiri, kalau kita lihat Smart People,
Memang secara tren masih dalam kondisi downtrend. Kemarin belum berhasil menembus nih Smart People MA20-nya atau garis hijau di sini. So, untuk Smart People kemarin nilai stop loss-nya berada di 9925. Harap berhati-hati. Lihat, perhatikan untuk nilai stop loss-nya di 9925 ini karena masih belum berhasil menembus MA20, takutnya ada pullback atau ada rebound kembali lagi ke area bawahnya. Sedangkan untuk yang ketiga kemarin itu ada TPIA. Bagi semua people yang beli TPIA saya ucapkan selamat karena kemarin itu sudah sampai di harga 7.925 kenaikannya. Jadi sudah TP1 di angka 7650 dan juga untuk stop loss-nya masih di 6750, ini jauh sekali. Tapi kalau kita lihat, kita coba bikin 4 hour-nya juga nih smart people. Untuk 4 hour-nya kemarin TPIA memang tekanannya di sesi satu kenaikannya cukup tinggi, lalu di sesi 2 ada tekanan jual juga cukup besar. So untuk smart people yang tertarik membeli TPIA ini kita wait and see juga di pada pagi hari ini ya smart people untuk saham TPIA-nya. Baik, kita akan masuk di pilihan saham pada hari ini. Untuk yang pertama itu ada saham Goto nih, Smart People. Di mana saham Goto kemarin berhasil closing di atas MA 200-nya, di mana MA 200 itu di harga 77 Smart People dengan judulnya menembus MA 200 dan dekat dengan Golden Ratio Fibonacci. Golden Ratio-nya Smart People kalau kita lihat di sini ada Golden Ratio 0,618 itu di harga 81 dan juga 0,5-nya di harga 78. So ini menjadi area buy-nya Smart People. Untuk area buy-nya bisa dari 76 sampai 80 apabila Smart People tertarik membeli saham Goto. Memang secara tren ini masih dalam kondisi sideways ya Smart People untuk saham Gotonya. Lalu kalau kita melihat dari broker summary-nya ini tentu masih dalam fase akumulasi dari awal bulan ini. Berarti dari minggu lalu ya Smart People. Untuk area buy-nya 76 sampai 80, TP1-nya di 83, TP2-nya di 86 dan TP3-nya di 92. Untuk stop loss-nya berada di harga 73 atau minus 6,4% nih Smart Ball. Itu untuk yang pertama saham Goto. Lalu yang kedua ada saham BRPT. Mungkin Smart People ada yang melihat juga dari perkembangan warna struktur BRPT. BRPT secara indukannya atau secara sahamnya juga naik terus. Kemarin BRPT berhasil closing di atas MA20-nya atau kita lihat di sini di garis hijaunya nih Smart People untuk BRPT-nya. Memang secara tren sebelumnya ini masih dalam kondisi downtrend yang cukup panjang, tetapi karena di sini sudah menembus daripada titik high sebelumnya, maka downtrend tersebut bisa dikatakan sudah patah. Kita masuk pada fase sideways untuk BRPT-nya. Untuk smart people yang tertarik membeli saham BRPT yang sedang masih dalam fase akumulasi dari awal April 2025, untuk area buy-nya bisa dari 710 sampai dengan 730 dengan nilai stop loss-nya 665. TP1-nya di 775, TP2-nya di 815 dan TP3-nya di 845. 845 di mana? 845 ada di MA 200-nya. Itu smart people untuk pilihan saham yang kedua pada hari ini. Dan pilihan saham ketiga pada hari ini yaitu ada Antam. Jadi kita tahu harga emas tadi sudah menembus all time high-nya lagi. Dan kalau kita melihat juga bahwa kemarin secara laporan keuangan Antam juga cukup bagus. Baik, sebentar kita stop share terlebih dahulu, smart people. Untuk laporan keuangannya juga cukup bagus dari saham Antam, so ini menjadi dua katalis positif juga untuk saham Antam itu sendiri. Memang dalam beberapa hari terakhir kenaikannya sudah cukup tajam. Di sini judulnya juga harga emas melayang Antam wah terbang. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham Antam di sini memang masih tertahan di harga 141,4% Fibonacci-nya. So, kita bisa buy on weakness ya smart people untuk saham Antam dengan area buy-nya di 1905 sampai dengan 1925 di mana stop loss-nya di 1765 nih smart people atau di high sebelumnya seperti itu dengan TP1-nya di 2060, TP2-nya di 2100 dan TP3-nya di 2160 untuk saham Antam. Baik, Smart People, kita akan masuk pada sesi Q&A untuk Smart People semua yang ingin berdiskusi atau konsultasi mengenai sahamnya dari segi teknikal bisa ditulis di kolom chatnya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Oh, ini sudah langsung tadi ya dari jam 8.27. Baik, terima kasih Smart People. Di sini ada Pak Kiki. Pagi masih lama ya. Tolong review MMIX dan juga DGWG. DGWG ya kemungkinan ya. Baik, kita lihat di sini untuk MMIX-nya.
Untuk MMIX kalau kita lihat berdasarkan teknikal secara tren dulu ya smart people, ini masih dalam kondisi downtrend secara trennya, dan juga kalau kita lihat di sini ada engulfing juga untuk saham DGWG-nya. So masih harap berhati-hati terlebih dahulu untuk DGWG-nya. Kita bisa wait and see apa, dan juga ini masih belum berhasil menembus ya smart people di MA 200-nya atau di garis kuningnya. Kita terangkan terlebih dahulu nih untuk warna MA 200-nya. Kita kasih warna oranye saja deh. Baik, itu untuk MA 200-nya belum tertembus, belum berhasil. So, ini masih wait and see terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat potensi penurunannya untuk DGWG based on technical-nya, di sini kita buatkan based on Fibonacci-nya bisa ke 103 sampai dengan 108 terlebih dahulu untuk MMIX, sorry bukan DGWG. Itu yang pertama untuk MMIX-nya, area buy-nya bisa di 103 atau Fibonacci 50% dengan target pertamanya bisa di harga 111, target keduanya bisa di 120 dan target ketiganya di 125 dengan nilai stop loss-nya. Oh, sorry. Nilai stop loss-nya di sini kita buatkan tipis saja, yaitu di angka 97 untuk MMIX-nya. Lalu tadi DGWD, kalau tidak salah tidak ada, kita DGWG kali ya, Smart People, atau Pak Kiki. Untuk DGWG-nya ini masih dalam kondisi sideways, ini patah menuju patah tren ya, meskipun secara majornya ini masih dalam kondisi downtrend. Di sini kita lihat memang MA 50-nya baru mulai terbentuk dan juga MA 20-nya ini juga baru beberapa hari saja. So, untuk DGWG-nya ini kita wait and see terlebih dahulu. If apabila Smart People tertarik, kita buy on weakness saja ya Smart People. Di harga 388 sampai dengan 392 dengan nilai stop loss-nya itu berada di 300, kita buatkan di 364. Ya, baik 362 boleh. Untuk target pertamanya di GWG itu bisa di harga 412, target keduanya bisa di harga 424, dan target ketiganya di GWG bisa di harga 462. Karena kita melihat stokastiknya sudah memasuki area overbuy, so lebih baik buy on weakness ya smart people atau buy on support seperti itu. Itu untuk yang pertama, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Kiki. Lalu yang kedua kita melihat dari Pak Endik. Selamat pagi, minta tolong ACES dan juga BSDE. Baik. Untuk ACES di sini salah pemirsa, mohon maaf. Untuk ACES, Ma People, kita lihat secara trennya memang masih dalam kondisi downtrend juga. Bahkan di sini masih belum berhasil menembus resistansinya di harga 525. So, ini betul-betul masih wait and see ya, Ma People. Kita lihat untuk ACES-nya. Di sini support terdekatnya selanjutnya yaitu berada di harga 478, dan juga support keduanya bisa di harga 450 untuk ACES-nya. Wait and see di situ kalau kita tarik Fibonacci kecilnya, betul ya, 450 menjadi titik support di 78,6% dari Fibonacci-nya. So untuk smart people, ACES kita masih wait and see terlebih dahulu. Kita belum bisa melakukan trading plan-nya karena masih ada potensi untuk penurunannya, apalagi stokastiknya sudah ingin menunjukkan adanya dead cross seperti itu. Lalu tadi setelah ACES ada BSDE. Untuk BSDE-nya smart people kita lihat di sini BSDE-nya, oh, sama masih belum bisa menembus area resistansinya di harga 830, tetapi di sini seperti ada pullback nih, smart people. Setelah berhasil menembus MA 20-nya yang garis hijau ini, adanya pullback balik lagi ke titik MA 20-nya untuk BSD itu sendiri. Kalau kita lihat dari Fibonacci-nya BSDE, smart people, oh ya betul masih belum berhasil menembus 61,8%-nya di harga 805. So, untuk smart people yang tertarik untuk saham BSDE, yang pertama kita area buy-nya kita turunin ya. Area buy-nya bisa dari 765 sampai dengan 785 untuk area buy-nya. Dengan nilai stop loss-nya smart people di harga 730, plus target pertamanya tentu di harga 840, target keduanya kita naikkan lagi di angka 855, dan yang ketiganya di 870. Kalau smart people ingin swing, bisa di EMA 200-nya, target swing di 16,56% atau harga 915 untuk BSDE. Lalu tadi kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Falah, mohon bisa bahas Dewa, PTRO, dan juga MDKA. Baik, kita lihat dari Dewanya terlebih dahulu ya Pak Usman. Untuk Dewanya, kalau kita lihat di sini memang masih belum berhasil menembus MA 200-nya nih Pak Usman dan Smart People semua. Dan kalau kita lihat ini kemarin juga sempat menyentuh MA 20 dari saham Dewa itu sendiri.
Kalau kita buatkan Fibonacci yang lebih kecilnya lagi di sini untuk saham Dewa, apabila smart people tertarik, untuk area buy-nya, secara tren memang masih dalam kondisi downtrend ya smart people. Makanya kita lebih ke buy on weakness saja untuk saham Dewanya. Untuk area buy-nya bisa dari 100 sampai dengan 103, di mana stop loss-nya itu bisa di 95. Tapi kalau smart people beli di harga 100, stop loss-nya bisa kita turunkan di minus 7%-nya, yaitu di 93. Seperti itu. Jadi kondisional untuk area buy-nya, smart people dan juga stop loss-nya. Untuk target pertamanya, kalau misalnya tadi ya, kita dari harga 103, itu target pertamanya kita bisa di MA 200-nya, tentu itu yang lebih jauhnya. Target pertamanya bisa di harga 111, lalu target keduanya di 115, dan target ketiganya berada di 122 untuk saham Dewa. Baik, Smart People, sudah 8.55, ini sudah masuk waktunya pre-opening market ya, Smart People semuanya. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan partisipasinya, serta terima kasih juga kepada Pak Arandi atas pemaparannya. Disclaimer on untuk semua trading plan yang kami berikan. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Jangan lupa untuk memanfaatkan fitur Aro yang ada di aplikasi RAB Trade Smart ID. Dan ini bisa membantu smart people semua memberikan saham, rekomendasi saham berbasis analisis teknikal secara real time-nya di aplikasi RHB Trade Smart. Dan selain itu jangan lewatkan juga produk alternatif, produk keuangan terstruktur dari RHB Sekuritas yang bisa menjadi alternatif instrumen investasi bagi smart people semuanya. Dan tentunya pantengin terus sesi Morning Stock Picks setiap hari pukul 8.30 sampai dengan 8.55 kecuali hari libur bursa smart people, hanya di RHB Sekuritas. Dan juga ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas, RHB Trade Smart ID, Easy, Quick, Smart. Have a nice day, smart people semuanya.